Wassobi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini pada hari Rabu 16 Mei 2025 atau bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah di mana pada kesempatan hari ini Akademi Hikmah Kuliah Subuh memasuki edisi ke-176. Menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema kesederhanaan adalah kekuatan, membentuk karakter Muslim yang tangguh. Baik, untuk kesempatan kali ini narasumber-narasumber kita juga sudah hadir. Yang pertama adalah Profesor Alimatul Kiptiah, SAG, MSI, MA, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Kajian Gender, UIN Sunan Kalijaga, dan Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024. Kemudian ada Dr. Sri Handayani Eskep, Nurse Magister Kesehatan, dosen Stikes Yogyakarta, Ketua Komnas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran, UIN Sunan Kalijaga yang selalu membersamai kita, dan nantinya akan dibuka juga oleh Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro untuk memberikan pengantar pada kesempatan hari ini. Dan untuk memulai perjumpaan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada santri Mas Hasan Nurido yang nantinya akan membacakan yaitu surat Az-Zumar ayat 41 sampai 75. Kami persilahkan kepada Mas Hasan Nurido. Saya akan membacakan Quran Surah Az-Zumar ayat 41 sampai dengan 56. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب
من سوء العذاب يوم القيامة، وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Mas Asanurido yang sudah membacakan surat Az-Zumar 41 sampai 56. Baik, untuk kesempatan kali ini ketika kita bicara tentang surat Az-Zumar, menyampaikan beberapa pesan di antaranya adalah menjelaskan tentang keberadaan Al-Quran, tanggung jawab manusia, hukuman di akhirat, rahmat Allah dan perintah untuk beriman. Semoga yang membacakan mendapatkan pahala dan kita semuanya juga mendapatkan pahala. Selanjutnya untuk doa kami persilahkan kepada Ustadz Bambang Haryanto untuk bisa memimpin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Rianto yang sudah memberi doa pada kesempatan hari ini. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. tentunya Akademi Hikmah Kuliah Subuh seluruh jamaah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan untuk kegiatan pada kesempatan hari ini. Tentunya nanti acara Akademi Hikmah akan dipandu oleh Dr. Iwan Setiawan MSI, yaitu dosen Universitas Aisyah di Jakarta. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pemateri terlebih dahulu yang nantinya akan disampaikan oleh Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro. Kepada Kiai Haji Hamim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muslim yang tangguh atau pribadi yang tangguh adalah Muslim yang memiliki kekuatan iman, kekuatan akhlak yang baik, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan penuh dengan kepercayaan diri. Ada beberapa ciri dari pribadi yang tangguh. Yang pertama adalah kuat imannya. Muslim yang tangguh memiliki iman yang kuat dan kepercayaan kepada Allah yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, sabar dan tabah. Muslim yang tangguh dapat menghadapi tantangan hidup
dengan penuh kesabaran dan ketabahan, juga memiliki akhlak yang baik. Muslim yang tangguh memiliki akhlak yang baik dan berakhlak mulia, juga memiliki kepercayaan diri yang kuat. Muslim yang tangguh memiliki percaya diri yang tinggi dan tidak mudah putus asa. Dan yang tidak kalah pentingnya, Muslim yang tangguh adalah aktif dan produktif. Muslim yang tangguh, aktif, dan produktif dalam berbagai bidang kehidupan, bersyukur dan ridho. Muslim yang tangguh selalu bersyukur dan ridho dengan apapun yang telah ditentukan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, Muslim yang tangguh memiliki visi dan misi hidup yang jelas. Muslim yang tangguh memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan memiliki ciri-ciri yang seperti ini, Muslim yang tangguh dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakatnya. Kemudian di antara salah satu akhlak al-karimah itu, akhlak yang baik itu adalah memiliki kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan memang dapat menjadi kekuatan bagi orang-orang yang beriman, menambah ketangguhan bagi seorang Muslim. Ada beberapa alasan kenapa kesederhanaan hidup menjadikan pribadi yang tangguh, menjadikan pribadi yang kuat menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Yang pertama, orang yang sederhana memiliki keterikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesederhanaan dapat membantu orang beriman untuk lebih fokus pada hubungan dengan Allah dan tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang kadang-kadang menjadikan kita silo dalam kehidupan, sehingga tidak bisa memiliki equilibrium, tidak memiliki keseimbangan dalam hidup. Yang kedua, bahwa dengan kesederhanaan akan memiliki ketenangan hati. Kesederhanaan dapat membawa ketenangan hati, karena orang yang beriman tidak terlalu khawatir tentang harta benda atau status sosial dan berbagai macam simbol-simbol keduniaan yang akan menjadikan pribadi serba gelisah. Orang yang sederhana hidupnya akan tenang. Dan juga kesederhanaan akan melahirkan kemandirian dalam hidup. Kesederhanaan dapat membantu orang beriman untuk menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung kepada hal-hal yang duniawi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kesederhanaan akan menjadikan kemudahan dalam beramal. Kesederhanaan dapat membuat orang beriman lebih mudah untuk beramal dan berbagi dengan orang lain, sehingga karena dia tidak terlalu terikat dengan harta benda dan persoalan-persoalan yang lain. Dan yang terakhir, kesederhanaan akan menjadikan penghargaan, merupakan suatu penghargaan atas nikmat dari Allah SWT. Kesederhanaan dapat membantu orang beriman untuk lebih menghargai nikmat Allah dan tidak terlalu sombong dengan harta benda, dengan status sosial yang dimiliki. Dengan demikian, kesederhanaan dapat menjadi kekuatan bagi orang beriman untuk hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan fokus pada hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Terima kasih kepada para narasumber di sela-sela kesibukannya, Prof. Alim, Prof. Muhammad Hirsin, Ibu Dr. Handayani, dan Alhamdulillah ini Mas Iwan juga, narasumber dan moderator ini sudah hadir semua. Ini adalah suatu hal yang juga harus disyukuri, dan mudah-mudahan kajian kita pada kuliah subuh pada pagi ini akan memberikan hikmah yang banyak kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Hamim Serkasi Putro yang sudah memberikan pemantik dan juga pengantar pada kesempatan hari ini dalam Akademi Kuliah Subuh. Muslim atau pribadi yang tangguh memiliki kekuatan iman dan akhlak dan tentunya selalu bersabar ya dengan apa yang dihadapi sebagai tantangan hidup. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa kesederhanaan itu akan membawa ketenangan dan tentunya orang sederhana itu kaitannya dengan Allah tentu kita akan tidak silau ya dengan
dengan kehidupan ini dan dapat menjaga equilibrium dan tentunya karena tidak tergantung dengan keduniaan, tentunya kita akan selalu menghargai nikmat dari Allah, kesederhanaan, kekuatan orang beriman untuk hidup damai dan fokus. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Kiai Haji Hamim. Berikutnya, karena kegiatan pada kesempatan hari ini nanti akan dipandu oleh Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta, dan tentunya acara ini akan disajikan hingga nanti jam 7 pagi. Anda bisa menyimak melalui Zoom dan juga live YouTube. Jangan lupa bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP45 STIA Yogyakarta, PSPIK UNY, UTY FM Mendari, dan Rumah Sambil Quran Idaman Islami. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Iwan Setiawan untuk memandu. Terima kasih Mbak Putri Ana Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang kami hormati Ustadz Bambang Haryanto, yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Yarkasi Putro, yang kami hormati Pak Syamsuddin, yang kami hormati Prof. Alimatul Kiptiah MSI PhD, yang kami hormati Dr. Sriandayani Skepnus MKes, yang kami hormati Ustadz kita Profesor Dr. Muhammad Hirzin, Magister Agama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh yang menyajikan tema kesederhanaan adalah kekuatan membentuk karakter Muslim yang tangguh. Pada pagi hari ini tentu Alhamdulillah 3 narasumber sudah hadir semua untuk membersamai kita semua. Sebelumnya kita mulai untuk kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada tema hari ini kita bicara berkaitan dengan kesederhanaan adalah kekuatan membentuk karakter Muslim yang tangguh. Tema ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita membangun karakter Muslim ataupun juga secara luas kita membangun bagaimana karakter bangsa ini. Dulu para as-sabiqunal awalun, para pendiri bangsa ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki karakter kesederhanaan, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tentu kita bisa melihat bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, izinkan kiranya kita menghadirkan tokoh-tokoh kita kali ini, para narasumber yang alhamdulillah tentu memiliki kompetensi berkaitan dengan kemampuan beliau untuk menyampaikan tema pada hari ini. Izinkan kiranya untuk tema yang pertama ini berkaitan dengan kesederhanaan adalah kekuatan membentuk karakter Muslim yang tangguh akan dimulai oleh Profesor Alimatul Kiptiah MSI MA PhD. Beliau adalah guru besar kajian gender dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Langsung saja kepada Prof. Alim, sapaan akrabnya, waktu dan layar kami aturkan. Monggo Prof, 15 menit waktunya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang bhinneka untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya mengapresiasi atas istiqomahnya pengajian hikmah setiap hari Rabu yang selalu ada hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah juga untuk tolabu ilmi ya, dari forum-forum yang terhormat ini. Baik, saya akan langsung menyampaikan tentang beberapa poin yang terkait dengan apa yang sedang kita bincangkan. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal ya yang
bisa kita petik dari tema kita tentang kesederhanaan adalah sebuah kekuatan gitu. Oke, ini beberapa hal yang ingin coba saya sampaikan terkait dengan apa itu makna kesederhanaan di dalam Islam. Kesederhanaan membentuk karakter yang kuat, lalu teladan Rasulullah SAW dalam kesederhanaan itu seperti apa. Dan saya juga akan menyampaikan tafsir Al-A'raf 3133 karena kebetulan sekali semalam saya menyelesaikan revisi tafsir At-Tanwir ke bagian nulis tentang Al-A'raf 3133 yang terkait dengan isu ini. Makanya langsung saya iyakan karena saya ada bahannya untuk saya sampaikan ya. Karena saya kebagian menulis tafsir At-Tanwir di Muhammadiyah yang terkait dengan surat Al-A'raf ayat 31 dan 33 gitu. Nah, pertama kalau kita bicara tentang makna kesederhanaan ya, ini ada banyak pengertian begitu. Bisa diartikan sebagai sesuatu yang zuhud, qanaah, bahkan wasatiyah ya, tengahan. Jadi tidak terlalu berlebihan tapi juga tidak terlalu kekurangan misalnya begitu. Nah, ataupun juga diartikan sebagai tidak berlebih-lebihan di dalam hal duniawi. Hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Hal ini di dalam Al-Furqan ya, 67, Quran surat Al-Furqan 67 disampaikan bahwa orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini makna kesederhanaan. Kemudian kalau kita lihat sederhana itu merupakan ciri kuatnya iman. Kenapa? Karena kalau kita sederhana kan kita tidak kemudian kita tidak menonjolkan diri. Kita bisa menunjukkan bagaimana kita mengontrol diri kita. Karena kita tidak memberikan sesuatu pada diri kita, sesuatu yang membuat kita sombong begitu ya. Dan ini juga merupakan tanda tawakal kita kepada Allah dan juga melatih rasa syukur dan sabar dan juga membentuk ketangguhan di dalam menghadapi hidup ini. Gitu. Kemudian juga mengapa sih kesederhanaan itu melahirkan ketangguhan ya? Karena orang yang mempunyai mental sederhana ya, itu dia mempunyai mental yang kuat karena dia tidak tergantung pada materi, karena tidak harus dia bisa menahan diri untuk keunggulan-keunggulan materi yang kemudian akan dicitrakan ya kepada orang lain misalnya begitu. Selain itu dia juga disiplin dan tangguh di dalam menjalani kehidupan dan juga mampu menahan nafsu dan tekanan sosial dan lebih fokus pada nilai dan misi hidup gitu. Selain itu, Ibu Bapak sekalian, ini kalau kita lihat ya teladan kesederhanaan dari Rasulullah itu luar biasa sekali. Misalnya bagaimana beliau makan dan berpakaian yang sederhana, walaupun sebenarnya beliau mampu ya. Hidup dengan zuhud meskipun mampu dan fokus pada misi dakwah bukan pada kekayaan dunia. Ada satu hadis yang meriwayatkan bahwa sungguh aku ini hanyalah seorang hamba. Aku makan seperti hamba dan duduk seperti hamba. Ini keteladanan Rasulullah yang dalam kehidupan sehari-hari juga menunjukkan tentang kehidupan yang sangat sederhana. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari misalnya bisa kita implementasikan di dalam gaya hidup hemat tapi bukan pelit. Beda ya, kita hemat dengan pelit itu beda gitu. Kita hemat mencoba untuk tadi memberikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sesuai dengan keinginan. Lalu juga bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Hal ini kalau terkait dengan hidup sederhana ya, hati-hati tangan kita scroll-scroll TikTok ataupun juga scroll-scroll belanja-belanja online ya. Ini kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati ingin aja beli-beli, oh ini murah, oh ini kayaknya bagus, oh ini kayaknya asik gitu ya. Padahal sebenarnya itu tidak dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Lalu juga menjaga penampilan yang bersih dan sopan ya. Sederhana itu yang penting adalah tentang bagaimana pakaian kita matching, bersih, sopan, tapi tidak harus sesuatu yang bermerek, tidak harus sesuatu yang mahal, misalnya gitu. Dan juga membeli sesuai dengan kebutuhan dan juga bukan gaya hidup. Karena itu tip-tip menerapkan kesederhanaan ini misalnya bagaimana kita mengevaluasi kebutuhan versus keinginan, latihan menunda kesenangan, dan juga biasakan sedekah dari hal yang kecil.
dan teman dan lingkungan yang mendukung nilai sederhana. Karena sosialita ya itu juga sesuatu yang sangat mempengaruhi ya tentang bagaimana kita membelanjakan harta kita, itu kadang-kadang ada tekanan-tekanan sosial untuk agar sesuai dengan yang lainnya begitu. Nah, ini beberapa mutiara kata Islami tentang kesederhanaan ya sebelum kita kepada tafsirnya. Misalnya kesederhanaan itu bukan tentang kekurangan, tapi tentang keberkahan dalam kecukupan. Hiduplah sederhana karena dunia ini tempat singgah, bukan tempat tinggal. Qanaah adalah kekayaan sejati, meskipun engkau tidak memiliki segalanya. Rasulullah SAW hidup sederhana, padahal mampu memiliki dunia. Itu karena hatinya lebih besar dari dunianya. Zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia tidak di hatimu. Sederhana itu elegan, tidak mencolok, tapi memikat. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Kesederhanaan adalah bentuk kecerdasan dalam mengelola hidup. Semakin sedikit yang kamu butuhkan, semakin kaya kamu sebenarnya. Orang bijak hidup dalam batas, bukan dalam kekurangan. Itu beberapa mutiara kata yang terkait dengan kesederhanaan yang bisa memotivasi kita untuk bagaimana menghidupkan kesederhanaan itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba sedikit sampaikan terkait dengan tafsir Al-A'raf 31 sampai 33 terkait dengan nilai-nilai sentral pembangunan peradaban religius ya, mengembangkan peradaban religius yang indah, sederhana dan ilahiyah. Saya kasih judul itu untuk tafsir 3133 gitu. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ini sangat terkenal sekali ya, yang mungkin kita semuanya sudah pada hafal ya tentang perintah makan tetapi jangan berlebihan ya. Wahai anak cucu Adam, ini menarik sekali ya, anak cucu Adam bukan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Ini adalah ya bani Adam gitu. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian ayat 32, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi. Kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya kholisotai yaumal qiyamah. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia khusus pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Demikian juga ini Al-A'raf 33 juga mengatakan bahwa katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Allah juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ibu bapak sekalian, kalau kita lihat munasabah ayat ini ya, Al-A'raf 30, 31, 32 dan 33 terlihat dengan jelas bahwa ini ada saling keterkaitan ya. Misalnya kalau ayat 30, ayat yang sebelum ini mengidentifikasi perbedaan antara orang yang mendapat petunjuk dan yang sesat dengan mengingatkan bahwa yang sesat itu mengikuti setan. Golongan yang sesat cenderung mengikuti godaan setan dan menyimpang dari petunjuk Allah meskipun mereka merasa bahwa mereka berada di jalan yang benar. Sedangkan ayat 31-32 ini memberikan pedoman konkret untuk hidup secara bijaksana dan seimbang, menikmati karunia dunia seperti perhiasan dan makanan dengan cara yang tidak berlebihan, dan mengakui bahwa segala kenikmatan adalah pemberian Allah yang harus disyukuri. Ayat 33 menegaskan bahwa apapun
yang dipilih dalam berpakaian ataupun cara berpakaian serta dalam makan dan minum agar jangan sampai mengarah pada segala bentuk dosa dan kesyirikan. Ayat ini juga merupakan peringatan agar kita tidak tergelincir di dalam jalan yang sesat. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya cepatkan saja karena sudah tinggal beberapa menit lagi. Tentang sebab-sebab turunnya ayat ini ya, mengisyaratkan bahwa satu riwayat dikemukakan pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang tawaf di Baitullah dengan telanjang bulat dan hanya bercawat secarik kain. Ia berteriak-teriak dengan mengatakan, pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya kecuali yang aku tutupi ini. Maka turunlah ayat 31 ini yang memerintahkan untuk berpakaian rapi apabila memasuki masjid, dan selanjutnya 32 memberikan peringatan kepada orang yang tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ayat 31 ini menunjukkan bahwa misalnya dari hadis juga disampaikan pada hari ini ya, tampaklah sebagaimana atau tadi ya tentang seorang perempuan yang melakukan tawaf untuk kemudian melepaskan bajunya gitu, yang kemudian ini ada perintah agar di dalam masuk masjid itu menggunakan pakaian-pakaian yang baik dan sopan gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat beberapa poin penting dari tafsir ini, misalnya memberikan penjelasan tentang bagaimana makan dan minum itu tidak berlebihan. Dan kalau kita bicara tentang makan ya, maka kita juga bicara tentang ketahanan pangan, tentang identitas politik juga. Kadang-kadang konflik-konflik itu terselesaikan di meja makan, sehingga apa negosiasi itu selesai ketika itu sudah, misalnya ya ada orang-orang yang berkonflik lalu dia makan satu meja gitu ya, kadang-kadang itu juga menunjukkan bahwa mereka sudah tidak berkonflik lagi gitu. Tapi makan itu juga sebagai bagian daripada identitas atau budaya seseorang, dan merefleksikan juga isu-isu gender juga, karena sering ketika produksi makan ya itu sering identik dengan pekerjaan-pekerjaan perempuan misalnya, yang itu penting untuk dikritisi bahwa mempersiapkan makan itu adalah pekerjaan bersama dan lain sebagainya. Intinya dari ini juga ada makna israf atau berlebihan itu. Kemudian masalah makanan juga, ini tentang data-data supaya bagaimana kita tidak membuang makanan ya. Sederhana itu tidak kemudian kita pengen semua ketika kita lapar, apalagi pas puasa ya, kita ngumpulin semua banyak makanan, padahal sebenarnya perut kita sangat terbatas ya dengan makanan yang bisa kita makan. Karena itu kita penting untuk menghindari supaya tidak menjadi orang yang berkontribusi di dalam memberikan waste food ya, sampah-sampah makanan yang itu sebenarnya masih sangat bisa digunakan untuk mereka yang kekurangan begitu. Nah, intinya Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin langsung aja saya kesimpulkan bahwa pakaian dan makanan yang baik adalah karunia dari Allah, dan kita diperintahkan untuk menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan ajarannya tanpa berlebihan atau kesombongan. Nikmat dalam berpakaian yang bagus, makan jamuan yang bergizi tidak hanya dapat dinikmati oleh orang yang beriman, tetapi juga mereka yang tidak beriman. Tidak ada larangan dalam menikmati kehidupan yang merupakan karunia Allah, tetapi harus dengan kesederhanaan dan menghindari perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Penting bagi kita untuk tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Jangan pula melanggar batas dalam hal yang telah Allah halalkan dan haramkan. Peringatan terhadap perbuatan keji, dosa, israf, kesirikan, dan kebohongan sangat jelas di dalam ayat ini. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan tidak diperkenankan dalam Islam adalah kunci hidup yang mulia dan selamat di dunia dan di akhirat. Terakhir, ajaran hidup dengan prinsip keseimbangan, hidup dengan cara yang seimbang dan bijaksana, selalu mengingat batasan yang ditetapkan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Spirit hidup bahagia adalah saat mempunyai kekuatan ekonomi, dapat berpakaian yang bagus, dan juga mampu untuk mempersiapkan makanan yang halal dan yang baik. Karena itu penting untuk mewujudkan hidup yang berdaya secara ekonomi dengan tetap memegang nilai-nilai integritas dan tidak berlebihan di dalam hal yang mengarah ke mudorotan. Saya pikir itu Ustadz Iwan yang bisa saya sampaikan tentang
kesederhanaan ya, itu adalah bisa menjadi bagian daripada ketangguhan hidup yang bisa kita wujudkan, kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Alim untuk pengantar kuliah subuh pada pagi hari ini berkaitan dengan surat Quran tentang kesederhanaan yang nanti menjadi bagian dari tafsir At-Tanwir. Terima kasih Prof. untuk pengantarnya. Selanjutnya mohon kepada Bu Dr. Sri Handayani, Eskap Nes MKes atau biasa kami manggil Bu Handa, menyampaikan berkaitan dengan tema yang sama. Monggo Prof. Monggo 15 menit waktunya. Baik, terima kasih Mas Iwan yang baik hati, tidak sombong. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hirjin, Prof. Alim, guru saya ini kalau di LPPA dulu. Kemudian Bapak Dr. Hamim, Bapak Bambang Haryanto, banyak sekali yang Bapak Ibu bergabung pada pagi hari ini untuk majelis ilmu, untuk kita berbagi. Eh, Tentunya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam grup kajian ini dalam rangka menyambut 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, kita diajak merenungkan kembali nilai-nilai fundamental yang membentuk ketangguhan pribadi dan bangsa. Salah satu nilai itu adalah kesederhanaan, bukan sekedar gaya hidup. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Alim, ya, tetapi juga cara berpikir dan bersikap yang mencerminkan kedalaman iman, keikhlasan, dan kepercayaan diri. Tema kita hari ini, kesederhanaan adalah kekuatan membentuk karakter Muslim tangguh, menjadi sangat relevan di tengah arus kehidupan modern yang cenderung hedonistik dan konsumtif. Kesederhanaan bukanlah kelemahan, tapi justru menjadi akar kekuatan, dan kesederhanaan lahiriah itu adalah keteguhan hati, kebijaksanaan, dan kemandirian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share. Iya, sudah terlihat mudah-mudahan ya. Jadi kesederhanaan itu kekuatan membentuk karakter Muslim yang tangguh. Nah, kita mulai dari eh, menuju 100 tahun kemerdekaan. Bangsa yang maju kita harapkan memerlukan karakter yang kuat. Tantangan zaman seperti hedonisme, konsumerisme, dekadensi moral. Islam menawarkan nilai abadi, kesederhanaan, atau al-basatah sebagai dasar kekuatan batin, ya. Jadi kalau Qawiyul Jismi itu mengatakan jasmani yang kuat, Rasulullah pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Alim, ya saya menambahkan atau menyadur dari Prof. Alim juga, apa itu Muslim yang tangguh ya? Muslim tangguh itu adalah mukmin yang kuat imannya, tadi demikian. Akhlaknya bagus, teguh dalam prinsip kebaikan, sabar dan tidak mudah goyah, rendah hati, namun berdaya saing. Tadi Dr. Hamim juga menyampaikan demikian. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah, ya. Jadi di sini dikatakan ya beberapa hal bagaimana sebenarnya seorang muslim itu dalam ciri yang tangguh, ya. Jadi kalau beberapa eh,
Yang saya baca itu ada 10 karakter Muslim tangguh ya. Nanti kita sampaikan satu persatu ya. Karena kekuatan dalam membentuk karakter itu memang diperlukan pondasinya kesederhanaan. Karakter lahir dari nilai dan kebiasaan ya. Salah satunya adalah bagaimana kita hidup sederhana. Dimulai dari keikhlasan, tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, disiplin beribadah, tanggung jawab sosial, kekuatan sejati yang berupa hati, akal, dan perilaku konsisten dalam kebaikan. Nah, ini tadi yang 10 itu, yang pertama adalah salimul akidah, bersih akidah dari sesuatu yang dapat menjerumuskan ke jurang kesyirikan. Sekarang kita mungkin sering lupa, terlalu asik dengan HP, melupakan mempercepat mengawalkan sholat gitu. Nah, ini salah satu yang hampir kita melupakan salimul akidah. Kemudian sohibul ibadah, benar ibadahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta terjauh dari segala bid'ah. Ini kita juga sangat harus hati-hati di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian matinul kuluk, mulia akhlaknya, mencerminkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan kemudian kowiyul jismi, kuat fisiknya. Nah, kebetulan saya dari kesehatan ya. Karena usia tentunya bagaimana juga kita memelihara kesehatan itu ya. Fisik harus dipenuhi hak-haknya, istirahat, tidak kerajinan kerja yang melupakan waktu untuk adanya hak jasad kita ya, karena eh, tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustaqoful fikri, luas wawasannya, mampu menangkap perkembangan informasi yang terjadi di sekitarnya. Ya sekarang sudah banyak fasilitas, tentunya hal seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit. Kemudian qadirun alal kasbi, berjiwa mandiri, tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemarin saya menghadiri ulang tahun daycare lansia ke-13 Baitur Rohmah ya, yang ada di Patang Puluhan itu ya. Jadi di situ ada ikonnya TOP, lansia TOP ya. Tangguh, optimis dan peduli ya. Jadi mereka punya ketangguhan untuk kemandirian ini itu loh. Sampai lansia pun yang memang penuh keterbatasan cerminkan bagaimana harus qadirun alal kasbi. Kemudian mujahidun li nafsih, bersungguh-sungguh dalam jiwanya sehingga dapat memaksimalkan setiap kesempatan yang berdampak baik pada dirinya. Jadi bagaimana menseleksi hal-hal yang penting itulah yang dilakukan sehari-hari. Kemudian haritsum ala waktihi, efisien dalam memanfaatkan waktunya dan pantang menyia-nyiakannya karena hal ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munazzam fi suundihi, tertata dalam urusannya, teratur dalam menjalani hidupnya, termasuk yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Dan yang terakhir ke-10, naafitun na'afiun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita menata diri kita ya seperti tadi TOP ya, peduli itu kan artinya bermanfaat bagi orang lain. Ya memang insan yang baik adalah insan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, tadi ada kesederhanaan ya sebagai nilai dasar hidup sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan. Kalau keinginan banyak banget begitu ya, tapi kita bagaimana menyesuaikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu memprioritaskan dan mengutamakan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ciri Muslim sederhana tadi tidak berlebihan atau tabzir, hemat, cermat, dan berkecukupan, fokus pada makna bukan kemewahan ya. Jadi ini Quran surat Al-A'raf 31 tadi sudah disinggung banyak oleh Prof. Alim ya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan begitu ya. Kemudian adalah kondisi kesederhanaan itu atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki dan tidak berlebihan baik dalam hal materi, gaya hidup ya, dan kemudian kesederhanaan itu mengajarkan tidak mengejar kemewahan ya, tetapi
fokus pada hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan ya, bukan kemudian berlebih-lebihan gaya hidup yang hedon. Dan kesederhanaan dalam hidup sehari-hari ya, bagaimana kita itu tidak berlebihan dalam hal materi, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Prof. Alim ya. Kemudian juga sebagai nilai kesederhanaan itu ya, karena kesederhanaan itu diajarkan dalam agama Islam yang menekankan pentingnya hidup seimbang dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal ya. Kemudian sederhanaan juga sebagai kekuatan ya, karena dapat mengubah hidup secara signifikan dengan melepaskan hal-hal yang tidak perlu dan tidak fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mencapai kebahagiaan hidup yang sejati ya. Jadi kesederhanaan itu akan membentuk karakter tangguh ya. Karena apa? Karena kita melatih disiplin dan kontrol diri, tidak terpengaruh kalau buka HP begitu banyak sekali tawaran-tawaran, apalagi ibu-ibu gitu ya yang tidak butuh menjadi butuh. Nah, ini bagaimana kita disiplin dan kontrol diri, menjauhkan dari kesombongan dan ketamakan juga ya. Kalau kita hedon, seolah-olah kita itu menjadi orang yang mulia gitu, tapi padahal sebaliknya. Dan menumbuhkan empati terhadap sesama, menjadikan pribadi yang istiqomah. Jadi ini ada di dalam Quran surat Asy-Syam 9-10. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya ya. Kemudian teladan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, bahwa hidup penuh kesederhanaan meski pemimpin umat, walaupun dia seorang pemimpin yang bisa beli apa saja dan bisa kemudian mendapatkan apa saja, tetapi Rasulullah hidup sederhana. Pakaian, makanan, tempat tinggalnya sederhana, menolak kemewahan, dan menjaga kekuatan rohani. Dan di sini dalam riwayat Tirmizi, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan. Itulah kebutuhan yang merupakan pemenuhan kebutuhan amanah dari fisik. Jadi kesederhanaan itu kekuatan yang membentuk karakter Muslim yang tangguh karena melatih jiwa untuk tidak tergantung pada kemewahan dan materi. Dan dalam Islam, hidup sederhana atau zuhud bukan berarti miskin, tapi mampu mengendalikan dari sikap berlebih-lebihan dan tetap bersyukur dalam keterbatasan. Jadi dengan kesederhanaan, seorang muslim dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, sabar, tidak mudah goyah oleh cobaan, serta teguh memegang prinsip dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan relevansi kesederhanaan menuju Indonesia emas 100 tahun ini, bangsa besar tidak harus mewah, tapi berkarakter, itu yang perlu. Kesederhanaan melahirkan daya tahan dan tanggung jawab, sehingga generasi emas itu generasi yang kita harapkan kuat moralnya, spiritual, sosial, ya di sini adalah akhlak. Kemudian kita mengajak diri kita untuk kembalikan nilai kesederhanaan sebagai kekuatan kita untuk menjadi bangsa yang tangguh. Bentuk karakter Muslim tangguh mulai dari diri kita sendiri tentunya, dan kita mewariskan kesederhanaan untuk Indonesia emas ya. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Jadi memang kita memang makhluk ya yang harusnya selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Saya kira terima kasih saya diberi kesempatan untuk bersama Bapak Ibu pemateri yang lain, Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom ini. Ya, hiduplah sederhana, mari kita berakhlak mulia dan tegakkan iman. Terakhir saya berikan dua pantun, ini biasanya Mbak Putri senang ini ada pantun. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh subur di tepi taman. Semoga hikmah hari ini menjadi bekal jalan kebaikan. Menjelang siang kita berpisah, langkah ringan hati pun teduh. Terima kasih atas segala kisah. Cakep, Bu Anda. Mari menjadi muslim yang tangguh. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cakep Bu Anda untuk pantunnya.
Tentu bicara berkaitan dengan kesederhanaan itu memang kalau bahasa para mubalik itu mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Nah, kira-kira gitu ya, Bro. Eh, Sehingga memang bicara berkaitan dengan kesederhanaan baik disampaikan oleh Prof. Alim ataupun Bu Handa, ini adalah karakter-karakter yang ada di dalam ajaran agama. Mungkin semua agama ya, bukan hanya ajaran agama Islam, sehingga memang bisa menjadi bagian dari keseimbangan di dalam kehidupan ini. Mungkin juga hidup miskin juga tidak diajarkan di dalam semua agama. Hidup israf berlebih-lebihan juga tidak diajarkan di dalam agama. Sehingga membangun keseimbangan itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ustadz kita, Profesor Dr. Muhammad Hirzin, Magister Agama yang selalu membersamai kuliah subuh pada pagi hari ini ataupun juga pagi-pagi yang lain. Monggo, Prof, waktu dan layar kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Profesor Alimatul Budiah, Ibu kandidat Profesor Dr. Handayani, Amin. Ibu Ana, Ustadz Dr. Iwan Setiawan, ya, calon profesor juga ini, Ustadz Hamim Darkasi, Ustadz Syamsuddin, Zumiat rahimahumullah. Berbahagia sekali bisa bergabung di dalam kuliah subuh kali ini, dan kita sudah mendapatkan ya pencerahan yang luar biasa dari Prof. Alimatul Budiah dan juga Bu Dr. Handayani. Saya melanjutkan diskusi tentang kesederhanaan sebagai kekuatan pembentuk karakter Muslim yang tangguh. Jadi saya mengutip Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Nah, ayat ini harus dibaca dan dimaknai secara seksama, ya secara luas, dalam artian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh teladan bagi kita. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Ya. Dalam hal urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dalam hal makan, minum, pakaian, cara berbicara, bertindak, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, argumen saya dibangun atas lanjutan ayat itu. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Nah, teladan bagi orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, bagi orang yang mengharap ridho Allah. Kalau begitu meneladani Rasulullah itu ya dengan memotokopi, ya, memotret, mengikuti jejak-jejak Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Ya mungkin kata-kata ini mudah diucapkan ya, tetapi tidak mudah dilakukan. Tetapi itulah yang harus kita usahakan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menyaksikan kemungkaran adalah mengubahnya dengan tangannya.
ini pesan Rasulullah dari lisan Rasulullah. Lah harus kita potret dan harus kita hayati. Rasulullah adalah ya, teladan, bukan hanya omong-omong. Rasulullah tidak hanya menyuruh kita untuk mencegah kemungkaran, tetapi beliau sendiri teladan di dalam menghadapi segala kemungkaran, gitu ya. Nah, kemungkarannya apa saja? Ternyata kemungkaran itu dimensinya begitu luas. Kalau dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, ya ada ekonomi, sosial, budaya, politik, dan dedek bengek lainnya. Nah, kalau memang kemungkaran itu ada pada segala ranah itu, sekurang-kurangnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan lisan kita. Kalau kita tidak punya power, kalau kita tidak punya kekuatan. Dan tadi Prof. Alimatul Kibiah dan juga Ibu Handayani mengkontekskan dengan situasi kekinian di mana fasilitas ya komunikasi media sosial itu memudahkan kita segala-galanya. Orang lalu bilang kita perlu bijak bermedsos, iya, tapi kita juga harus punya kesungguhan dalam bermedsos, termasuk dalam hal ini beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, melalui media sosial. Itulah yang ya kalau memang kita berharap mendapatkan rahmat Allah dan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Dan pada lanjutannya itu kan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Apa konsekuensinya? Ya kalau kita melihat kemungkaran diam saja, nanti kan kita akan ditanya, lo lihat kemungkaran apa enggak sih? Kalau dia, kalau lihat kenapa kamu diam saja? Nah itu nanti di hari kiamat itu diminta pertanggungjawaban. Kalau ada kemungkaran masa diam saja? Kalau ada orang kesulitan masa diam saja? Kalau mempunyai kelapangan rezeki yang melimpah masa tidak peduli pada orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Nah, menurut hemat saya cara hidup yang demikian itu simple ya, dan simple itu adalah sederhana, ya. Tidak ribet, ya, tidak mencari-cari alasan. Ya itu juga digambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang lemah iman ketika diseru untuk berperang, ya, dalam konteks zaman Nabi disuruh untuk berperang, kanjeng Nabi mohon izin, oh ada keperluan ini itu, ya. Ini seruan untuk berjihad, ya. Kalau seruan untuk berjihad ya berangkat saja, kan sederhana, ya. Laksanakan saja, ya. Dan panduannya kan juga sederhana. Sami'na wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau kanjeng Nabi menyerukan, kami mendengar dan kami laksanakan. Nah, itu sikap hidup sederhana yang membentuk karakter tangguh Muslim. Muslim itu harus punya ketangguhan terhadap ya resistensi, godaan, ya iming-iming, mohon maaf gitu ya. Nah, ya. Nah, saya beranjak pada ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 143 yang pembukaannya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Ya pertengahan itu sederhana, ya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya istiqomah, dan istiqomah itu nanti konsisten, ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh ini dan itu. Tapi juga bukan keras kepala, ya. Orang yang konsisten itu mungkin seolah-olah keras kepala. Mohon izin tadi pagi saya nge-share pesan Amin Rais, ya. Video Amin Rais, dan saya kasih judul pesan Amin Rais. Ya, yang bersetuju silahkan share, yang tidak bersetuju silahkan membuat konten kontra terhadap pernyataan Pak Amin Rais. Ini apa? Pesan Amin Rais perihal Joko Widodo. Nah, jadi menjadi umat pertengahan itu ya simpel saja, menjadi karena tugasnya apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ini benar, ini tidak benar. Ini cawe-cawe, ini omon-omon. Ya kalau cawe-cawe kita bilang ini cawe-cawe, kalau omon-omon
Ya kita bilang itu omon-omon. Kan sederhana itu apa ya? Ringan ya. Sederhana itu bebas dan merdeka. Gitu ya. Bahwa orang lain tidak bersetuju ya nggak apa-apa ya, kan tidak ada orang yang akan setuju sepenuhnya dengan apa yang kita pikirkan. Nah, yang berikutnya ini indah sekali ya dari ayat Al-Qur'an surat Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika wa ghudud min sautika inna angkaral aswati la sautul hamir. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lakukanlah dan lunakkanlah suaramu. Itu poin yang di depan. Nah, lalu ada ekspresi pada lanjutan ayat. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sungguh seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Pendalaman ayat ini menurut saya bahwa secara harfiah sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Berjalan itu jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Gitu ya. Dalam bersuara juga jangan terlalu keras, jadi juga jangan terlalu lembek. Dalam konteks kehidupan bersama, bermasyarakat, bernegara, ya perjuangan harus dilanjutkan. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, tapi ya jangan menunda-nunda, nanti akan kehilangan kesempatan. Momentum itu seringkali tidak datang dua kali. Soal setuju atau tidak setuju dengan keputusan, nah itu terserah saja. Nah, dalam hal lunakkan suaramu, ini suara itu juga bisa suara setara letterlet ya, tetapi juga dalam hal ini menyuarakan kebenaran. Suarakan kebenaran dengan seksama, tidak bikin gaduh gitu ya. Ya, suara dalam artian kan suara itu tidak mesti sesuatu yang keluar dari mulut kita, tapi bersuara, menyuarakan ya kegelisahan rakyat kan bisa juga melalui tulisan. Nah, tulisan itu sendiri harus ditakar ya. Sebagaimana saya membuat pernyataan bahwa apa itu amandemen konstitusi ya UUD 1945, istilah saya amandemen UUD 45 itu kebablasan. Apakah saya menggunakan kata-kata kebablasan itu kebablasan juga? Menurut saya tidak, karena itu terlampau jauh ya. Amandemennya terlampau jauh. Akibatnya apa? Ya akibatnya Indonesia kacau balau seperti ini ya. Kalau dampaknya tidak sekacau ini, tentu saja saya tidak mengatakan amandemen UUD itu kebablasan. Nah, ya, saya tidak ingin lebih jauh mengenai wacana perpolitikan, tetapi sederhanakan dalam berjalan ini gerak langkah perjuangan pada ruang manapun ya tetap terukur ya, sederhana ya, tidak ekstrim lah, tidak ekstrim, tapi konsisten. Maka ada sabda Nabi yang menurut saya harus menginspirasi kita. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan manusia orang itu adalah yang kontinu walaupun sedikit ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Ya, maksudnya kita tidak boleh hangat-hangat tai ayam, kadang semangat, kadang enggak ya. Semangat itu harus tetap dijaga. Semangat amar ma'ruf harus dijaga dan semangat nahi mungkar itu harus tetap terjaga dengan segala perhitungan, dengan penuh kesederhanaan. Tidak ngoyo-woro, tidak ngoyo-ngoyo, dan seterusnya. Dalam hal pembelanjaan harta, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 29 menyebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kulal basti fataquda maluma mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, kikir, dan jangan terlalu mengulurkannya boros.
Karena itu kamu tercela dan menyesali. Ini juga diperluas. Pesannya ini bukan hanya material. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dalam hal komunikasi. Jangan pelit ilmu, ya. Jangan pelit ilmu, jangan pelit pujian, jangan pelit apresiasi kepada siapa-siapa yang berprestasi. Ya, begitu kira-kira. Jangan apa kan peribahasanya itu yang dikutip mungkin dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya, cepat kaki ringan tangan, ya. Ringan tangan untuk menolong. Ya, kalau ada keperluan ya kita tolong. Itu kan sederhana sekali, ya. Kalau mau nolong itu ya udah tolong aja, nggak usah dipikir-pikir agamanya apa, partainya apa, grupnya siapa. Ya itu kan sederhana. Dan jangan terlalu boros. Nah, ini juga dalam perjuangan harus terukur, ya. Ah, mohon maaf ini misalnya ada kegiatan ya, apakah itu muktamar, musyawarah atau apa sajalah, ya. Meriah tentu itu diharapkan, mewah juga unsur tadi istilahnya Bu Alimatul Kiptiah itu tadi ya, sederhana tetapi mengesankan. Nah itu menarik ya. Mewah itu kan tidak harus mahal gitu ya, kesan mewah ya, apa bahasa anak mudanya glowing kan ya, ya glowing kan tidak harus mahal. Nah, ya. Nah memang itu hal. Nah oleh sebab itu apa sederhana itu sikap menengah, ya. Sederhana itu sikap menengah, tidak kebablasan ke kanan, tidak kebablasan ke kiri, sehingga menjadikan orang itu apa ya, ya konsisten, ya percaya diri lah ya. Nah barangkali salah satu kekuatan dari kesederhanaan itu membuat orang itu percaya diri. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sungguhnya orang yang berkata sesungguhnya Tuhan kami dan istiqomah. Lah istiqomah itu ini menurut Kanjeng Nabi benar. Ini menurut Allah Subhanahu wa taala benar. Ini menurut Kanjeng Nabi salah. Ini menurut Allah Subhanahu wa taala salah. Ya katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah benar. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Yaitu sederhana. Tidak semua orang berani mengatakan yang benar adalah benar, dan tidak semua orang berani mengatakan yang salah adalah salah. Dan itu, kalau orang itu biasa dengan gaya hidup sederhana, maka naksing tulus, tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa. Ya. Lalu dalam praktek kehidupannya, seperti yang dicontohkan ke zaman dahulu, itu apa? Sepi ing pamrih rame ing gawe, ya, tidak banyak, sedikit bicara banyak kerja, ya. Ya itu tentu itu peribahasa ya, ya mengkritik itu ya berbicara dengan pena dan sebagainya, tetapi mohon itu bisa dimaklumi istilahnya bukan bukan ini. Kalau ya penutup, ya, kalau kita sepakat bahwa diam itu emas, iya. Juga kata-kata sing waras ngalah, iya. Diam itu emas dalam keadaan nyaman, dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan genting seperti ini, kalau orang masih berkata diam itu emas, maka bicara itu berlian. Ya. Jadi jangan selalu mengalah, karena kalau semua orang waras ngalah, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Muhammad Hirzin atas penyampaiannya berkaitan dengan kesederhanaan. Saya rasa dari ketiga narsum tadi punya kesamaan berkaitan dengan makna kesederhanaan, baik Prof. Alim, Bu Handa, atau Prof. Muhammad Hirzin. Selanjutnya kita menajamkan kuliah subuh pada pagi hari ini. Kami buka sesi dialog kepada para jamaah. Dipersilahkan yang ingin menajamkan, ingin bertanya kepada tiga narasumber pagi ini. Langsung saja kami buka sesinya. Monggo jamaah semuanya langsung aja bisa open mic, dipersilakan.
Biasanya di sini ada beberapa jamaah yang eh, langganan bertanya. Mungkin langsung aja, Pak Zahrawi, mungkin. Itu ada di ruang obrolan barangkali Ustadz Iwan. Siapa, Prof? Itu di ruang obrolan barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Oh, nggih, nggih, nggih. Siap, siap. Nggih. Nggih, di ruang obrolan ini chat dari Prof. Alim berkaitan dengan ya karena ini tema adalah kesederhanaan, beliau menyampaikan berkaitan dengan ya artinya lawan dari sederhana kan hedon ya kalau bahasa sekarang ya mungkin kalau bahasa dulu israf dan sebagainya. Yang hedon dan pengen beli bukan hanya dilakukan oleh sebagian ibu-ibu, tapi juga terjadi sebagian kepada bapak-bapak. Wah, ini memang benar-benar aktivis gender kalau ini. Ya, itu komen yang tadi disampaikan Bu Handayani ya, apalagi ibu-ibu. Nah, wah ini Oh, yeah. maksudnya tidak selalu ibu-ibu ya, stereotipnya bapak-bapak tuh sekarang juga pada ngabisin uang untuk beli apa gitu di online, maksud saya begitu gitu. Saya ngomentari komentarnya Bu Handayani yang tadi menyampaikan tentang apalagi ibu-ibu gitu loh. Wah, langsung twing 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 gitu. Mohon maaf Bu Handayani. Yeah, siap. Monggo jamaah semuanya, dipersilahkan. Belum ada ini untuk jamaah semua. Kalau sekiranya belum ada, mungkin langsung saja ya kami minta kepada tiga narasumber. Mungkin dari Prof. Hirzin dulu, saya balik aja. Selanjutnya kepada Bu Handa dan juga Prof. Ali mungkin bisa merefleksikan berkaitan dengan tema kesederhanaan ini, mungkin secara konteks di masa sekarang berkaitan dengan mungkin kepemimpinan ataupun juga berkaitan dengan kondisi bangsa ini yang mungkin dihubungkan dengan tema pada pagi hari ini. Eh, Monggo, Prof. Muhammad Hirzin. Selanjutnya nanti Bu Handa Izin, diakhiri oleh. izin Pak Oh, Moderator. ini ada. Iya, Monggo Pak Muiz, monggo. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, yang saya hormati para narasumber pada pagi hari ini. Ya, tema kita pada hari ini sangat menarik dan sangat dibutuhkan pemahamannya. Ya, saya ingin mengomentari terkait dengan tadi Pak Prof. Sirzin yang dinyatakan bahwa sebaik-baik amal adalah amal yang kontinu. Ya, saya ambil contoh kalau misalnya kita berinfak, Prof. Misalnya berinfak setiap hari 5.000 rupiah. Ya, setiap hari kontinu. Tapi namun ada juga yang berinfak sekali tetapi nominalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan infak yang dilaksanakan dalam setiap hari. Kira-kira nilainya yang seperti ini seperti bagaimana, Prof? Mohon penjelasan. Oke, terima Kira kasih itu, Pak. Pak Muiz berkaitan dengan nilai. Apakah nilai 5.000 ataupun juga sesuai dengan yang kemampuan bisa di atas itu apakah nilainya sama gitu. Iya, siap. Oke, ini kepada siapa Pak? Mungkin Pak Prof. pertanyaannya. Sirzin. Oke, Prof. Hirzin. Ya, Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Somiatun. Monggo Bapak sekalian. Langsung bisa open mic Bapak. Langsung monggo Bapak. Mic-nya belum dibuka itu. Pak Somiatun Yogyakarta.
Ya Oh, mungkin bisa ditanggapi dulu. oh nggih, siap, Prof. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Muiz. Itu uh, bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Rasulullah benar dalam sabdanya, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Filosofinya ya amal itu yang baik adalah konsisten, kontinu, gitu ya. Apa makna kontinuitas? Ya, dalam perspektif dalam apa amalan kita bisa memetik apa panduan kontinu dan apa dampaknya. Kontinu itu identik dengan kedisiplinan. Allah Subhanahu wa taala menuntunkan sholat 5 waktu. Ya, Muslim konsisten, disiplin, ya, dawa mudawamah terus menerus sholat 5 waktu. Dalam hal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar. Kalau orang itu istiqomah, konsisten, ya, terus menerus, ya, menjaga sholatnya, insya Allah dia akan terjaga dari hal-hal yang negatif itu tadi. Yang kedua, jangan-jangan ya ini ya bandingannya. Kalau dibandingkan misalnya ini biar konkret ya, satu bulan katakanlah ya, 1 bulan itu anggaplah 4 pekan. Setiap pekan, setiap Jumatan ada infak, kan gitu ya. Ada infak, terus kita ya katakanlah memasukkan ke kotak infak itu setiap hari Jumat itu 10.000. Kalau 10.000, kalau 1 bulan 4 kali, 1 bulan 40.000. Ya, kita pilih infak setiap Jumat 10.000 atau nanti akhir bulan atau awal bulan atau tengah bulan saja, tapi sekaligus 40.000. Ya, kita lihat dampak dari infak kita. Siapa tahu, gitu ya. Siapa tahu eh, donasi kita, ya, walaupun kecil-kecilan, itu memang untuk operasional setiap minggu, gitu ya. Ya, kalau sebagai orang kecil tadi dia kita infaknya 10.000, 10.000, 10.000 lah. Orang yang berkemampuan kan 10-nya ditambah 0 gitu ya. 100.000, 100.000. Jadi efeknya kan ya, dan dijamin apa? Jadi nilai tindakan kita yang kontinu itu lebih berfaedah. Saya mau ambil contoh begini, yang konkret juga, ngaji ya 1 hari ya katakanlah 1 hari membaca 1 halaman ya. Terus kalau 1 minggu berarti 7 halaman. Gimana? Kalau dirapel saja ngajinya 1 kali tetapi sekaligus 7 halaman. Ini sama dengan proses belajar. Belajar itu sedikit demi sedikit, gitu ya. Efeknya jelas lebih baik. Mungkin juga makan, itu ya. Itu kan ada ayat tentang kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum sedikit-sedikit, gitu ya. Tidak, saya tidak akan makan siang, jadi saya makan paginya didobel dengan makan siang enggak juga. Ya ini ilustrasi saja Pak, tetapi menurut hemat saya bahwa tuntunan Kanjeng Nabi itu kalau kita laksanakan itu akan indah sekali ya. Jadi ya itu sangat mungkin juga kondisional. Nah, kalau dikatakan sedikit uh, apa yang baik itu sedikit yang baik itu kontinu walaupun sedikit, lebih dari itu lebih baik lagi kontinu dan banyak. Banyak. Nah itu ya, inspirasinya begitu Bapak Muiz. Terima kasih. Siap, siap, Prof. Oke, terima kasih Prof untuk jawabannya kepada Pak Muiz. Monggo ada lagi.
Tadi Pak Sumiatun, monggo dipersilakan. Rong disombukan. Sudah bisa Bapak, monggo. Nah, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Langsung aja pertanyaan saya tujukan Pak Prof. Hirzin tentang makna syuhada alan nas, Ustaz. Kita itu hanya saksi di hadapan manusia, melihat perkembangan berita yang saat ini simpang siur. Kadang kita kan mengikuti secara kontinu itu eh, terputus-putus. Dalam arti misalnya tadi sedikit menyinggung berita tentang Jokowi. Antu sudah tahun 2017 sampai sekarang kan tidak bisa mengikuti secara keseluruhan. Nah ini bagaimana mensikapi bisa menjadi syuhada angalan nas bahwa posisi yang baik dan posisi yang benar atau posisi salah ini bagaimana sikap yang harus diambil. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumiatun. Ini pertanyaan berkaitan dengan syuhada alam nas atau para saksi atas manusia. Nah, menjadi saksi di hadapan manusia berkaitan mungkin dengan konteksnya ya mungkin Jokowi ataupun juga yang lain. Monggo, Prof. Ini kepada Prof. Hirzin mungkin juga kepada dua narsum yang lain kalau ingin menjawab, monggo mungkin di luar Jokowi juga nggak apa-apa. Ya, Monggo, saya Prof. izinkan saya menjawab lebih dahulu, nanti dilengkapi Prof. Kalimatul Kiptiah dan Ibu Dr. Handayani. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Salah satu terjemahnya begini. Demikianlah kami jadikan kamu suatu umat yang berimbang. Litakunu syuhada 'alan supaya kamu menjadi saksi atas segenap bangsa. Saksi itu ya dalam pernikahan saja harus ada saksi, dan saksinya harus jujur, harus adil, sah ya, jangan nggak sah juga. Saksi diperlukan bila ada perkara, maka syaratnya saksi itu harus adil, dan adil itu direpresentasikan oleh umat yang berimbang tadi itu. Menjadi saksi itu tanggung jawab. Kalau ada dua pihak yang berselisih, Muslim itu tidak boleh berpihak gara-gara dia golongannya, gara-gara dia anggota politiknya, gara-gara dia pendukung mati-matian calon presidennya. Nah, itu menjadi saksi itu bertindak seadil-adilnya. Kalau ada, ya ini sabda Nabi juga, kulil haqqo walau kana murron, itu maknanya katakanlah yang benar walaupun pahit. Kalau memang grup kita salah, ya kita harus akui salah, ya. Ya, kalau tokoh yang kita dukung itu salah, ya kita harus akui salah. Tapi kalau tokoh kita yang kita dukung itu benar, ya kita harus katakan benar. Jangan, ya ini istilahnya ini ya, jangan ya kita netral. Netral itu apa? Netral itu kalau ada dua kelompok yang berselisih, asumsinya ya perselisihan itu ya biar lebih konkret kan gitu ya. Sebenarnya tindakan Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu terpuji atau tercela kan gitu ya. Ya kita harus berani berpendapat, jangan lueh-lueh kalau orang Jawa. Jangan kita netral, nggak usah kalau orang itu mengaku netral, berarti dia menganggap yang benar dan yang salah itu sama saja. Yaitu berarti mencampurkan yang benar dan yang salah. Jadi kita harus punya prinsip, ini baik atau ini buruk, soal orang lain berpendapat yang sebaliknya, tapi kita punya tanggung jawab moral. Istilah saya tanggung jawab moral. Benar dan salah, ya Allah lah yang maha benar, Allah yang... Tapi kita punya
argumen-argumen, punya alasan-alasan yang mendukung. Terus terang, kalau ya forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat pernyataan 8 poin permintaan kepada pemerintahan Prabowo, ya, di antaranya ini yang serius ini ya, ya semua serius. Hentikan tenaga asing Cina yang masuk Indonesia dan pulangkan ke kampung halamannya. Benar nggak ini tuntutannya? Ya, ya kalau benar ya kita harus katakan benar. Kembali ke UUD 45 ya, yang asli. Benar nggak ini? Ya, faktanya karena di amandemen secara membabi buta, Indonesia jadi acak adut begini. Ya kalau begitu, kalau kita sudah salah langkah, ya kita harus berani mengakui kesalahan itu dan kita kembali. Dalam hal ini, saya apresiasi Pak Amin Rais kan sudah menyatakan saya insaf, saya melakukan kesalahan di dalam amandemen itu. Tapi yang salah kan bukan Amin Rais sendiri, gitu ya. Yang lain mana? Para anggota Dewan, anggota MPR pada nggak mau mengakui kesalahannya. Kalau tidak mau mengakui kesalahan, ya berarti kan istiqomah pada keburukan, kepada kesalahan. Begitu saja Ustaz Somiatun, Maturun. Matur suwun. Oke, terima kasih kepada Pak Somiatun. Ada yang lain, Bapak Ibu semuanya? Mungkin saya akan menanggapi yang pertanyaan pertama dulu, Ustadz Iwan. Oke, siap. Ya, yang pertama terkait dengan kita lebih baik tiap Jumat ataupun setahun sekali. Ya, kalau kita setahun sekali ngitungnya ya istiqomahnya per tahun ya. Jadi jangan sampai yang tahun ini kita bersedekah, tahun besok tidak, misalnya kan begitu istiqomahnya. Jadi kalau misalnya mau mingguan, harian, atau tahunan, saya pikir serahkan aja ke kenyamanan daripada pemberi pemberi donatur atau pesedekah ya, karena itu orang punya pertimbangan-pertimbangan sendiri gitu. Yang penting kewajibannya dipenuhi minimal 2,5% dari penghasilan kita itu dipenuhi minimal begitu gitu. Mau ditasarufkan mau per harian, per bulanan, per tahunan, saya pikir itu sebuah pilihan masing-masing dan yang penting kalau kita melihat kontinu, kalau memang dia menghitungnya tahunan ya kontinunya per tahun. Per tahun dia secara kontinu istiqomah dia memberikan sesuatu misalnya ya melaksanakan kewajiban itu. Kalau mau kontinunya seminggu sekali ya kontinunya hitungannya mingguan gitu. Kalau kontinunya harian ya harian yang dihitung gitu. Kalau saya lebih pada begitu ya untuk memahami ini. Tapi utamanya dari mau harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, yang penting adalah kewajibannya itu dilakukan dengan mensodakohkan atau memberikan zakat zakat mal 2,5% yang ada itu yang pertama. Yang kedua adalah memang terkait dengan persoalan-persoalan politik ataupun jejak digital yang ada, kita menurut saya sih penting ya untuk bagaimana kita membaca secara komprehensif gitu dan secara teliti dan hati-hati juga gitu. Bukan berarti kita tidak mendukung kepada kebenaran ya, tetapi bagaimana kita mencermati secara komprehensif dari berbagai macam informasi yang ada. Kalau saya secara pribadi, karena saya tidak meneliti langsung ya, tidak mengamati secara langsung persoalan yang sedang berkembang ya, eh, apa kita tunggu dulu sesuai dengan apa hasil keputusan-keputusan mereka yang berwenang gitu. Nah, ini mungkin ini ada Mbak Titi Anggra ini nih tokoh apa pemilu kita yang juga sudah mulai berkomentar ya terkait dengan persoalan amandemen yang ada. Mungkin silakan Mbak Titi Anggra ini yang ingin menyampaikan sesuatu gitu eh, supaya kemudian kita juga tercerahkan terkait dengan persoalan amandemen ini gitu. Silakan Mbak Titi. Baik, Prof. Terima kasih. Tapi mohon maaf, boleh tidak hidupkan video ya, karena Oh. masih di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tadi saya setuju sekali dengan Prof. Alim bahwa memang kalau melihat sesuatu yang debatable atau kemudian perspektifnya bisa sangat beragam,
ya kembali kepada sebatas sejauh mana pengetahuan kita tentang suatu isu. Apalagi di tengah disrupsi teknologi yang sedemikian rupa, media sosial atau persebaran informasi kadang-kadang hanya menyebarkan ke labirin kita atau lingkup pertemanan kita yang cenderung terbangun hanya karena pandangan yang sama begitu, sehingga akhirnya membuat kita juga tidak menggali lebih luas selain daripada pandangan yang menjadi pandangan lazim kelompok kita itu. Tadi juga soal amandemen, ada kelompok yang mengatakan amandemennya membabi buta begitu. Tapi kalau saya ikuti amandemen tahun 99, 2000, 2001, 2002, justru dari substansi kalau saya dan beberapa kelompok misalnya memandang undang-undang dasar kita jauh lebih punya ketentuan tentang hak asasi manusia yang lebih tegas, lalu pembatasan kekuasaan yang juga lebih jelas, bahwa presiden tidak boleh lebih dari 2 periode dan seterusnya. Ya mungkin Pak Amin Rais berkembang pemandangannya, pandangan politiknya, tapi kelompok lain yang lain juga punya pandangan politik yang bisa jadi tidak sama begitu. Jadi dalam hal ini ya menurut saya apalagi kita misalnya sebagai warga yang banyak menerima paparan informasi dan itu misalnya juga cenderung mengarah kepada keseragaman sesuai preferensi politik dan kesukaan kita, ya kembali kepada proporsionalitas dan pengetahuan dan juga kemampuan kita untuk menilai suatu isu. Kalau kemudian tidak terlalu mendalam atau kemudian tidak punya pengetahuan yang utuh, ya mungkin lebih baik ya apa namanya tadi ya memilih jalan tengah untuk berkomentar hanya terhadap hal-hal yang kita kuasai dengan baik. Jadi ya saya kira begitu Ustadz, Prof. Alim, kembali kepada keberimbangan dan sejauh mana penguasaan kita dalam menilai sesuatu terutama di tengah polarisasi dan juga tarik-menarik informasi yang kadang kita mendapatkan setiap hari itu jutaan informasi yang ya kita perlu memilahnya dengan baik. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, terima Terima kasih, kasih Mbak Titi Iya. dari Perludem. Monggo Prof. Pak Alim, Iwan, kalau mau mohon nambah. maaf. Ya, Pak Iwan, mohon maaf. Saya sambil siap-siap ngajar jam 7 ya lupa kalau saya ngajar jam 7 belum mandi, belum Siap, apa. siap, Oke, siap. mohon maaf sambil off cam dan menyiapkan ngajar jam 7. Makasih. Terima kasih Prof. Alim. Selanjutnya kepada Bu Handa, mungkin kalau belum ada pertanyaan, kita kembali lagi. Saya rasa ini tema yang berkembang berkaitan dengan kesederhanaan, tadi disampaikan berkaitan dengan hal yang sifatnya ya batas itu penting ya. Israf berlebihan juga tidak baik ketika sesuatu hal, mungkin isu-isu seperti disampaikan Mbak Titi Anggraini tadi, kalau kita tidak paham ya kita jangan melampaui batas apa yang kita ketahui saja kira-kira gitu. Monggo Bu Handa sekalian Baik, memberi Mas komentar. Iwan. Nggih. Bu Alim, saya setuju. Tadi mungkin terlontar begitu saja ya, bahwa hedonisme itu bukan soal gender, memang benar ya. Memang seringkali gaya hidup hedonis itu dikaitkan dengan ibu-ibu ya. Seolah hanya perempuan yang gemar belanja atau memamerkan gaya hidup. Padahal jika kita jujur, perilaku konsumtif juga tak jarang dilakukan oleh para bapak atau pria ya. Anak saya juga yang laki-laki itu wah kalau belanja ya melebihi kakaknya ya. Jadi mulai dari berburu jet-jet terbaru misalnya, hobi mereka mahal hingga nongkrong di tempat prestisius ya. Semuanya bisa menjadi wujud hedonisme terselubung ya. Artinya hedonisme bukan persoalan gender ya, melainkan soal pola pikir dan kebiasaan. Baik laki-laki maupun perempuan bisa terjebak jika tidak bijak dalam mengelola keinginan. Maka bersama kita coba belajar hidup sederhana, sadar prioritas dan mengedepankan nilai manfaat ya, bukan sekedar gaya. Kalau tadi masalah
politik yang berkembang gitu. Saya kira sudah cukup dari dua pembicara dan ditambah tadi Mbak Titi ya. Saya hanya ingin menambahkan ya bahwa dalam Islam istiqomah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah meskipun kecil ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Ini Al-Bukhari dan Muslim ya. Maka kebiasaan bersedekah seperti yang tadi dicontohkan ya secara tetap adalah sesuatu yang sangat bernilai dan patut disyukuri serta dipertahankan. Jangan diremehkan hanya karena tidak meningkat. Dalam dunia yang sibuk dan penuh godaan ini, menjaga kontinuitas amal saja sudah menjadi tantangan yang besar ya. Jadi walaupun amal yang kecil namun kontinu itu baik. Islam juga mengajarkan perbaikan terus-menerus atau tazkiyah dan ihsan. Maka orang yang istiqomah perlu sesekali bertanya, apakah niatku masih lurus karena Allah? Apakah sedekahku akan memberikan dampak nyata bagi yang menerima? Apakah aku bisa menambah kualitas dan ketulusan dalam sedekah ini? Jadi ada beberapa contoh peningkatan kualitas, tidak hanya menambah jumlah, tapi mungkin memperbaiki cara memberinya, lebih ramah gitu ya, lebih santun, lebih tepat sasaran, disertai doa, atau memberikan dengan sikap yang lebih lembut, tidak berdesak-desakan, kredit, akhirnya menimbulkan kecelakaan, kelelahan begitu. Atau mulai menyertakan anak-anak agar belajar sedekah itu harus dibiasakan. Itu juga peningkatan dalam hal dampak sosial ya. Jadi kalau kita lihat kontinuitas tanpa peningkatan tetap baik, tapi peningkatan kualitas adalah buah dari kedewasaan iman kita. Yang penting bukan sekedar besar kecil nominal atau frekuensi, tapi bagaimana hati kita semakin ikhlas, sadar dan bersyukur saat melakukannya. Amal seperti air yang mengalir, jangan biarkan ia menggenang sampah keruh, tapi arahkan ia sedikit demi sedikit ke tempat yang lebih bersih, lebih bermanfaat dan lebih luas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bersedekah secara rutin, apakah itu bentuknya harian, bulanan atau tahunan, meskipun dengan jumlah kecil, tetaplah amal yang dicintai Allah istiqomah itu karena memang mahal nilai harganya. Tapi sesekali mari kita evaluasi, apakah niat kita masih lurus, apakah bisa kita tingkatkan kualitasnya, bukan hanya jumlahnya, tapi ketulusan, cara memberi atau dampaknya. Karena dalam Islam yang terbaik bukan hanya yang rutin, tapi yang terus diperbaiki dalam jumlah maupun dalam tata caranya. Saya kira itu Pak Iwan yang saya bisa sampaikan tanggapan dari beberapa komentar. Terima kasih Bu Alim, begitu saya tadi keterucut aja memberikan contoh pada ibu-ibu atau perempuan. Saya kembalikan Mas Iwan. Terima kasih kepada Bu Handa. Saya rasa dari tiga Mohon narasumber. izin Pak Iwan. Oh, Pak Iwan, mohon izin. Ya, Prof. Monggo. Ya, memberikan tanggapan perihal amandemen UUD 45. Dua hal saja. Satu, pemilihan presiden one man one vote ini demokrasi liberal Arab Barat. Setiap warga negara yang memenuhi syarat boleh memilih presiden. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Pancasila sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Faktanya pemilihan presiden oleh semua rakyat, demikian dampak buruknya. Nah, satu. Yang kedua adalah perubahan kedudukan MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi sejajar dengan DPR, presiden, dan seterusnya. Ini akibatnya apa? Presiden dalam konteks MPR sebagai lembaga tinggi negara, presiden adalah mandataris MPR, bertanggung jawab melaksanakan GBHN, melaporkan bertanggung jawab pada MPR. Karena tidak ada
lembaga tertinggi di atas presiden, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Kalau dihubungkan dengan sistem pemilih demokrasi liberal bahwa presiden kan dipilih oleh rakyat. Bagaimana caranya presiden mempertanggungjawabkannya kepada seluruh rakyat? Ya, ya, saya kira 2 poin itu saja di antara kelemahan, belum tadi mengenai ekonomi dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya rasa Prof. Kirjin juga menyampaikan berkaitan dengan eh, ya 27 tahun pasca reformasi 98. Kalau dulu Soeharto itu memimpin 32 tahun, kita sebenarnya menuju 32 tahun juga. Ya, 5 tahun lagi sudah 32 tahun pasca reformasi. Banyak hal yang tentu direfleksikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau amandemen 99 dan sebagainya, sehingga memang ya kalau kita konteskan dengan tema berkaitan dengan tidak berlebih-lebihan dan sebagainya, kita tentu akan menakar ya berkaitan dengan refleksi kita kali ini, bagaimana secara pikiran juga secara informasi saya rasa juga apa yang disampaikan para pengkritik ataupun juga para pendukung dan sebagainya didialogkan dalam wilayah konstitusi, dan saya rasa mungkin kalau dalam dunia demokrasi kesemuanya juga diperbolehkan, tidak ada yang berlebih-lebihan gitu. Artinya bukan bagian dari, kalau dulu bugot ini bagian dari melawan negara dan sebagainya. Saya rasa tidak ada eh, lorong-lorong demokrasi atau ruang-ruang demokrasi yang memungkinkan orang untuk memberi masukan berkaitan dengan kondisi bangsa ini. eh Kalau sekiranya tidak ada dari ketiga narasumber tadi, kami cukupkan sekian untuk kuliah subuh pada pagi hari ini dengan tema yang saya rasa sederhana, ternyata pembahasannya sangat banyak nggih. Ada Mbak Titi dari Perludem, terima kasih untuk waktunya untuk memberikan masukan berkaitan dengan tema kali ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber pada pagi hari ini, Bu Alim, Prof. Alim, Bu Handa, Prof. Hidzin, yang telah memberikan mutiara-mutiara hikmahnya berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian kuliah subuh pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Ana Putri Nurani. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Iwan Setiawan yang sudah memandu untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan hari ini Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 176 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Kesederhanaan adalah kekuatan membentuk karakter muslim yang tangguh. Tadi sudah diberikan materi yang luar biasa 3 narasumber kita dan juga seluruh respon yang sudah memberikan masukan dan juga pendapatnya pada kesempatan hari ini luar biasa. Matur nuwun sebelumnya kepada Profesor Alimatul Kiptiah, SAG, MSI, MA, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Kajian Gender, UIN Sunan Kalijaga, yang juga Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024. Terima kasih kepada Dr. Sri Handayani Eskep, Nurse MKes atau Ustazah Sri Handayani, dan dosen Stikes Yogyakarta, Ketua Komnas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Kizin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran, UIN Sunan Kalijaga, yang juga sudah memberikan perspektifnya luar biasa terkait dengan ilmu tafsir. Dan terima kasih kepada Dr. Iwan Setiawan, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta yang sudah memandu sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Mari kita doakan narasumber-narasumber kita, guru-guru besar kita yang sudah memberikan ilmunya luar biasa berdasarkan perspektifnya, tentunya selalu dalam kesehatan, kemudahan dan kelancaran, dan selalu istiqomah, dan tentunya menjadi amal jariah seluruh narasumber pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa seluruh peserta yang juga tadi ada yang sudah memberikan respon juga, Ibu Titi dan lain sebagainya. Matur nuwun sangat untuk sharingnya pada kesempatan hari ini. Dan tentunya ada Pak Mus juga ya.
Tadi disampaikan terima kasih sekali ketika kita bicara tentang makna kesederhanaan dalam Islam. Kesederhanaan itu membentuk karakter yang kuat, teladan Rasulullah SAW. Dan tentunya tadi disampaikan dari 3 narasumber kita. Kesederhanaan adalah kekuatan untuk membentuk karakter muslim yang tangguh. Dan kesederhanaan dalam Islam bukan sekedar gaya hidup hemat atau menjauhi kemewahan, melainkan sebuah prinsip hidup yang mendalam, mencerminkan kekuatan spiritual, intelektual, dan sosial seorang muslim. Dan kesederhanaan adalah cerminan dari keteguhan hati, kejernihan niat, dan kepekaan terhadap realitas kehidupan, dan dalam kesederhanaan terhadap kekuatan untuk membentuk karakter manusia ataupun muslim yang tangguh, tahan uji, dan berintegritas tinggi. Dan tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber kita. Kesederhanaan dalam pandangan Islam, kesederhanaan sebagai pilar ketangguhan karakter, dan kesederhanaan dalam sejarah Islam. Dan tentunya kita merespon dengan situasi dan tantangan yang pada saat ini kita hadapi. Kesederhanaan dan tantangan era modern, dan juga bagaimana kita semuanya untuk terus menerapkan strategi untuk nilai kesederhanaan, diantaranya adalah baik itu untuk pendidikan akhlak, kemudian juga keteladanan, dan juga menguatkan nilai spiritual. Tadi disampaikan syukur, kemudian juga zakat, infak, sedekah sudah diingatkan ya, dan tentunya kita juga harus memanfaatkan apa yang kita miliki, termasuk baik itu bermedia sosial untuk tidak terjebak pada budaya pamer dan konsumtif. Dan satu, kesederhanaan bukan bentuk kelemahan, tapi justru sumber kekuatan yang luar biasa untuk membentuk karakter muslim yang tangguh. Dan tentunya kita akan selalu dewasa, dan kesederhanaan itu menjadi kemuliaan, dan kesederhanaan itu memberikan kekuatan untuk kita semuanya untuk maju. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak Akademi Hikmah Kuliah Subuh, karena pada kesempatan hari ini dan juga seterusnya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan jangan lupa saya juga ingin tadi berpantun ya, kayaknya saya mengulang aja sih dari narasumber kita. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh subur di tepi taman. Semoga hikmah hari ini menjadi bekal jalan kebaikan. Menjelang siang kita berpisah, langkah ringan hati pun teduh. Terima kasih atas segala kisah. Mari menjadi muslim yang tangguh. Baik, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini jangan lupa untuk selalu menyimak Akademi Hikmah dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Anda bisa menyimak melalui Zoom dan live YouTube. Dan jangan lupa kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP45, STIAN Yogyakarta, PSPIK UNY, dan Anda bisa menyimak melalui UTY FM dari. Dan terima kasih kepada Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, matur nuwun sangat seluruh narasumber, semoga istiqomah, dan terima kasih seluruh peserta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sangat, selamat Baik, pagi. terima kasih. Ya, matur nuwun sangat Ibu Ustazah Tri Handayani. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat sedaya. Yeay. Matur nuwun sangat sedaya. Bapak Muiz, terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Joko, Bapak Sugeng Mukri, Bapak Joko. Kita tutup, Mas Rum. Ibu Helmi, nggih matur nuwun sangat.